يا أكرم الخلق ما لي من علود به سواك عند هلول الحادث العاممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من زدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصم ثم تبعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Remaja, putra dan putri sekalian, mari pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk taklim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Remaja sekalian, mari saja ta'lim kita pada malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini memberikan manfaat buat kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wali khususan sahibul maqam al-walid wali khususan al-muallif hazal kitab Muhammad Ali Al-Khumaidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mohon maaf, bisa dibuka halaman 21 baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharain amin. Di lain tempat diterangkan dalam Al-Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Quran surat Al-Mu'min ayat 19. Artinya, ia mengetahui pandangan-pandangan yang khianat dan apa-apa yang disembunyikan oleh dada. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallahu ta'ala. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin illallahu ta'ala. Wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arhami illallahu ta'ala. Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallahu ta'ala. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illallahu ta'ala. Wala yadri ahadun mata yaji'ul mataru illallahu ta'ala. Rawahu Ahmad wal Bukhari an Ibni Umar. Artinya, kunci-kunci gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala. Tidak mengetahuinya seseorang apa yang akan terjadi pada esok harinya, melainkan Allah Ta'ala. Dan tidak mengetahui seseorang apa yang ada dalam kandungan ibu, melainkan Allah Ta'ala. Dan tidak mengetahui seseorang kapan terjadinya hari kiamat, melainkan Allah Ta'ala. Dan tidak mengetahui sesuatu diri di bumi mana ia akan mati, melainkan Allah Ta'ala. Dan tidak mengetahui seseorang kapan datangnya hujan, melainkan Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dari Ibnu Umar. Maka kepada Allah yang kita telah terangkan sebagian daripada sifat-sifatnya itulah kita diperintah, dan memang telah amat patut kita beradab, berkesopanan, hormat, membesarkan, beribadah dan lain-lain kebaktian lagi, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang dibuat-buat orang seperti berhala, patung, setan, jin dan lain benda lagi yang dipuja dan disembah orang. Remaja, putra dan putri sekalian, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan tentang sifat Allah yang maha mengetahui. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan tentang sifat ilmunya Allah. Maka pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan menyimak tentang sifat Allah yang maha mengetahui. Diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 13 dan ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bizatis sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dalam ayat ini pun
Allah menerangkan tentang sifat ilmunya dan kita pun sudah membahasnya. Maka sekarang kalian perhatikan surat Al-Mu'min ayat 19 tentang sifat Allah yang maha mengetahui. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah yang maha mengetahui kha'inatal a'yun, akan mata-mata yang berkhianat. Manusia diberikan oleh Allah karunia mata agar mereka dapat melihat sekaligus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam pandangan matanya. Tapi ternyata banyak manusia yang dikaruniakan mata tidak mampu dia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mata yang dikaruniakan Allah dia pakai untuk berkhianat kepada Allah Subhanahu. Apalagi di zaman sekarang, kalian nih anak-anak muda yang gak bisa lepas dari HP. Ketika kalian hidupkan HP kalian masing-masing, tampil segala macam bentuk di dalamnya. Ada gambar yang baik, ada gambar yang tidak baik. Ada tulisan yang baik, ada tulisan yang tidak baik. Tinggal kemudian tergantung kita pada saat memandangnya, pada saat melihatnya, kira-kira merem apa melotot. Merem apa melek. Sifat manusia penasaran. Ketika ada sesuatu yang menarik dari penglihatannya, seringkali ingin terus dilihat. Dan ternyata banyak nanti manusia yang masuk neraka dengan sebab matanya yang selalu berkhianat kepada Allah Subhanahu. Dia pandang segala macam kemaksiatan, dia lihat berbagai macam dosa, dan itu menarik dalam pandangannya. Maka ketika hal itu terjadi, ingat, Allah tahu, Allah yang kasih kita mata. Maka ketika dipakai untuk khianat, siap-siap matanya. Dan nikmat mata ini yang dikaruniakan Allah harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Bandingkan sekarang, kalian lihat Al-Quran dengan lihat HP, lamaan mana? Kalian baca Quran, lihat Quran 1 jam saja belum tentu mampu. Tapi ketika melihat HP 4-5 jam
gak terasa. Maka ini akan Allah pertanyakan. Ini akan Allah beri balasan sesuai dengan kita yang menggunakan karunia Allah Subhanahu. Apalagi matanya dipakai untuk berkhianat yang macam-macam. Ngelirik, sering ngelirik. Melotot, sering melotot. Kalau yang bukan pada haknya, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu. Lihat perintah Allah dalam Al-Quran, waghdud absarihin, tundukkan pandanganmu, tundukkan pandanganmu, jangan diangkat. Ada lagi nih yang sering kita berkhianat ketika sholat. Pada saat sudah membaca takbir Allahu Akbar, matanya jaga, jangan larak lirik, tengok kanan tengok kiri. Nih kalian anak-anak, sholat ketika sudah membaca takbir, yang dilihat tempat sujudnya, bukan yang lain. Kenapa? Karena selama orang sholat melihat tempat sujud, Allah selama itu menurunkan rahmatnya. Tapi sebaliknya, siapa yang sholat matanya jelalatan, tengok kanan kiri, atas bawah, murka Allah kepada orang yang sedang sholat. Jelas? Jelas? Makanya diperintahkan sholat, lihat tempat sujudnya, jangan lihat yang lain. Ini kadang-kadang kalian takbir sudah dibaca, matanya masih lirik kanan kiri. Untung malaikat gak lewat. Coba kalau malaikat lewat dicolok tuh mata, kan kagak lucu. Abis sholat mata pice mau. Makanya kalau sholat yang benar, kalau sudah baca takbir, lihat tempat sujud, jangan pandang yang lain. Kenapa? Ini salah satu ciri mata yang khianat. Dia sudah berkata Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah, tapi matanya masih tengok kanan kiri. Enggak benar antara ucapan dengan perbuatan. Maka ingat pesan Allah, waghdud, tundukkan pandangan, jangan sering jelalat. Nih, mata yang khianat Allah tahu. Lalu apa lagi? Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada, yang ada di dalam hati kita, Allah Maha tahu. Jangan dikira enggak. Manusia mungkin boleh enggak tahu, tapi ada juga manusia yang tahu. Kenapa? Karena perasaan hati diwakilkan dengan ucapan, kadang-kadang diwakilkan dengan perbuatan. Orang yang bisa membaca kebenaran dari ucapan dan perbuatan orang, mampu menebak isi hati manusia yang berkata dan berucap tersebut. Maka orang yang benar hatinya, yang baik hatinya,
bisa dilihat dengan ucapan. Kenapa? Karena ucapan mewakilkan isi hati, dan Allah tahu semua yang ada di dalam hati kita, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Maka berhati-hatilah menjaga hati kita masing-masing. Jangan sampai hati kita ini kosong dari kebaikan, kosong dari mengingat Allah. Karena dampak orang yang hatinya kosong mudah diombang-ambingkan dalam hidup. Kata temannya, kita ke sono dulu, ngikut. Kata temannya, kita kemari dulu, ngikut. Enggak punya pendirian karena hatinya nih. Maka ingat, mata dan hati harus dijaga. Karena nanti banyak manusia yang masuk ke dalam neraka, hatinya dibakar oleh Allah Subhanahu. Apa penyebabnya? Karena selama hidup tidak bisa menata dan menjaga hatinya dengan nih, adab kepada Allah Subhanahu. Jaga mata, jaga hati. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabda beliau tentang sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun." Kunci-kunci yang gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallahu ta'ala. Tidak ada yang mengetahui 5 hal ini kecuali Allah Subhanahu. Dan ini semua orang gak bakal tahu. Jangankan orang, malaikat, jin sekalipun gak tahu kecuali Allah. Apa yang pertama? La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghaddin illallahu ta'ala. Ini kunci yang pertama. Tidak ada yang mengetahui seorang pun apa yang terjadi besok kecuali Allah Subhanahu. Contoh, kalian besok berencana mau pergi, tapi kata Allah enggak jadi pergi. Manusia cuma bisa berencana, tapi Allah yang menentu. Apa yang akan terjadi besok kita tidak pernah tahu. Rencana kita sudah matang betul besok mau apa, tapi ternyata semuanya bisa meleset, semuanya bisa tidak terjadi karena dikehendaki Allah Subhanahu. Maka ketika berjanji besok harus ada ucapan insya Allah. Nih yang kadang sering luput. Kita janji sama teman, besok kita pergi jalan-jalan yuk. Ayo. Oke. Ya. Insya Allahnya sering begitu. Sering. Makanya Islam mengajarkan kalau berbicara tentang esok, berjanji, jangan lupa ucapkan insya. Kenapa? Kita nggak pernah tahu besok bisa atau tidak. Jangan still yakin. Nih anak-anak sekarang begitu, sok banget, pokoknya besok beres dah. Ada yang begitu.
beres kagak, semuanya nggak ada yang dan dalam mengucapkan insya Allah jangan lalu dibuat alasan karena ada. Kan kemarin gue ngomong insya Allah, ada nggak begitu? Kan lu dengar gue ngomong insya, yang namanya insya Allah kan kalau Allah menghendaki, kalau kagak ya kagak. Ini namanya PA juga yang begini. Kenapa? Ucapan insya Allah harus diiringi azam hati yang janji berusaha untuk ditepati walaupun mengatakan insya. Ini kadang-kadang kita enggak, insya Allah kencang banget, insya Allah. Besok ngaji yuk musola malam minggu, insya Allah. Insya Allahnya sambil nggak bakalan datang. Kenapa? Karena azam dalam hati tidak Maka kalau janji tepati. Jangan lupa ucapkan insya. Karena kata baginda Rasul, siapa orangnya yang berjanji kemudian tidak ditepati, maka dia termasuk salah satu ciri orang munafik gak enak tempatnya. Kenapa? Karena munafik tempatnya di kerak neraka paling bau. Mau? Nih yang pertama. Yang kedua, kunci perkara yang gaib adalah wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illallahu ta'ala. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di rahim seorang ibu kecuali Allah Subhanahu. Ketika seorang wanita mengandung, kita kadang-kadang menduga-duga anaknya nih laki atau perempuan. Sekarang udah ada cara yang canggih ilmu kedokteran, bisa dilihat. Bu, anaknya laki-laki. Kenapa? No, mancung dikit no. Ada kan? Hanya sebatas itu. Dan itu pun belum tentu 100% benar. Yang lebih lagi, dia nggak tahu warna kulitnya ketika lahir putih atau hitam. Ada yang tahu? Kata kita nih, kebetulan bapaknya hitam, ibunya pun hitam. Kata kita, wah anaknya keling dah nih. Keling dah nih. Ternyata apa? Dengan izin Allah tiba-tiba anaknya jadi warna putih. Ada nggak? Ada. Tuh yang kelainan gen kadang-kadang. Udah rambutnya pirang, kulitnya put. Kalau kata binatang disebut albino. Ada kan? Emaknya hitam, bapaknya hitam, tapi anaknya ngalahin kulit orang barat putih. Ini dengan izin Allah. Kita hanya bisa menduga. Maka ini semua ada di dalam kunci ilmunya Allah Subhanahu. Makanya kita nih dalam bicara jangan sok tahu juga. Karena kadang-kadang begitu. Emaknya pesek, bapaknya pesek, anaknya mendem hidungnya. Jangan begitu. Kenapa? Karena semuanya rahasia Allah yang berkehendak. Ada lagi, maknya pendek, bapaknya pendek, ya anaknya kate deh ini. Ada nggak? Tapi pas begitu besar lahir tinggi, bisa kejadian? Bisa? Inilah ilmunya Allah. Maka ingat, ini menjadi rahasia Allah. Allah yang maha mengetahui, manusia tidak ada ilmunya. Ingat, alam rahim ini sampai 7 lapis. Maka manusia tidak ada ilmu sampai ke situ. Karena ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu. Dan perkara yang ketiga,
wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illallahu ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah. Nih zaman sekarang media udah hebat banget. Besok bakal kiamat tahun 2020. Bener nggak? Coba baca media, dengar media, buka. Yang denger, yang imannya kurang, belangsitan. Bagaimana enggak? Dikabarkan kiamat 2020. Yang punya harta banyak mau nyimpen di mana? Kata dia, kita simpen aja dah, kita beliin apa kek. Oh, kalau kiamat maka gak bisa disimpan. Mau lari kemana? Karena kiamat itu menghancurkan semuanya. Dan kapan terjadinya kiamat gak ada yang tahu kecuali Allah. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah kapan terjadinya kiamat? Rasul cuma ngasih tahu dua. Pertama bulannya. Bulannya adalah bulan Muharram. Nah, siap-siap loh. Ini alhamdulillah Muharram baru lewat kemarin. Jadi masih lama. Cuman Nabi ditanya lagi, kapan harinya ya Rasul? Harinya adalah hari Jumat. Nah, ini hari apa nih? Sabtu. Udah lewat lagi kan? Tepok dada lagi. Alhamdulillah. Tahunnya yang belum ketahuan. Cuma kata baginda Rasul, umur umatku nggak lebih dari 1.500 tahun. Sekarang udah 1.440. Ayo siap-siap. Lah kalau sekarang udah 1.442 sampai kepada 1.500 tinggal berapa tahun lagi? Berapa? Ada yang remaja 58 tahun lagi, Ustaz masih lama. Ini yang harus diperhatikan. Umur umat tiap nabi punya batas. Termasuk umur umat Nabi Muhammad. Enggak lebih 1.500. Tapi entah kapan tahunnya, wallahu a'lam. Cuma yang penting sekarang banyakin amal aja udah. Banyakin amal kebajikan. Karena kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Dan kalau kiamat ini terjadi, kita nggak bisa membayangkan. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan malaikat Israfil yang meniup sangkakala dengan sangkakalanya? Rasul kasih tahu, bibir malaikat Israfil sudah menempel di ujung sangkakal. Bayangin kalau malaikat Israfil batuk. Habis enggak? Habis. Tapi enggak aman. Masa malaikat batuk? Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Tentang keadaan kapan terjadinya kiamat. Makanya di dalam Al-Quran lihat, ada yang namanya surat Al-Qiyamah, surat Al-Zalzalah, surat An-Naba, dan surat-surat lainnya yang menceritakan tentang kiamat. Kalau kalian baca dan kalian tahu artinya, maka harus betul-betul diperhatikan. Kiamat terjadi, selesai semuanya. Inilah yang dibilang Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua manusia ini bakalan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal cuma zat Allah Subhanahu. Yang pejabat mati. Orang yang melarat mati. Yang kaya, yang miskin,
Yang tua, yang muda, udah gak ada pilihan udah. Namanya kiamat tuh disapu bersih. Bahkan nih, saking hebatnya kejadian kiamat, pertama Allah berikan alam raya ini gelap dulu dengan cara matahari berpindah tempat peredaran. Sekarang terbit di mana? Terbit di mana? Timur apa Betan? Timur apa Betan? Kalau yang biasa bangun subuh ketahuan. Matahari terbit dari mana? Mikir dulu. Jarang bangun subuh tuh. Tapi yang biasa bangun subuh, lah belah timur sebelah Betan kalau orang kita bilang. Pasti terbitnya di sono kalau kita bangun Tenggelamnya di mana? Barat, sebelah kulon. Orang dulu ngomongnya begitu, kulon, sebelah Sekarang nih masih normal, alhamdulillah. Kita bangun tidur terbit dari timur. Masuk malam tenggelam ke arah Tapi nanti kacau nih alam dunia. Allah kasih gelap, nggak lama gelapnya. Ada yang mengatakan 2 hari atau 3 hari. Ketika kita bangun tidur, matahari nggak nongol, gelap. Kita cuma ngelihat jam aja. Jam 7, jam 8, tetap keadaannya sama, nggak berubah. Sampai jam 12 siang tetap gelap seperti gelapnya Ini masih anteng orang. Yang kagak sembayang anteng aja. Yang sembayang apalagi. Hari kedua mulai nih orang bingung. Kenapa? Bertanya-tanya. Ada apa? Kok 2 hari ini matahari nggak pernah nggak pernah terbit? Bingung tuh mulai. Ada yang ngomong, ini mungkin yang dijanjikan Allah. Kiamat akan segera terjadi. Mulai itu sadar. Yang tadinya suka nongkrong di jalanan, lari udah ke masjid, ke musola. Mau tobat. Yang gak pernah megang Quran, nyari Quran, udah pada bulukan tuh Quran. Ditiupin dulu. Kenapa? Ada yang ngasih tahu dia. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Yang kemarin sama orang yang lawan mulu, datang langsung cium tangan, lepat leput. Maafin ya, wah gitu semuanya. Ya. Terus yang pelit nggak pernah beramal, pada hari itu tuh hartanya diambil semuanya. Dia datengin orang miskin. Tolong terima amal saya, sedekah saya. Kata nih orang miskin sambil tolak pinggang ngomong, Fulan, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kalau sekarang udah terlambat. Diterima nggak ada pahalanya lagi. Ditolak apalagi. Pada saat itulah orang berlomba-lomba ingin melakukan amal kebaikan. Yang sama saudara marah-marahan pada hari itu baik-baikan udah, ayo kita ngadu kelingking dah. Tanda baik. Ada kan? Begitu seterusnya. Akhirnya di hari ketiga baru matahari Dari mana? Dari barat. Kaget semuanya. Ini adalah waktu yang dijanjikan Allah, di mana pintu taubat sudah ditutup, segala amal kebajikan sudah tidak diterima Allah. Ya wailah, celaka kami. Gak ada lagi harapan pada saat itu. Inilah mulainya proses kiamat. Besoknya udah biasa lagi. Matahari terbit dari arah timur, tenggelam ke arah barat. Tapi apa? Semua amal kebajikan yang baik udah gak diterima, pintu taubat pun sudah ditutup. Maka ingat, kiamat gak ada yang tahu kecuali Allah. Nih, makanya jangan sampai nunggu begitu. Kalau sampai itu udah terjadi percuma
segala amal kebaikan yang kita lakukan karena tidak diterima Allah, dan percuma pertaubatan kita pun tidak akan diterima Allah Subhanahu. Dan ilmu Allah yang selanjutnya, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallahu taala, dan tidak ada yang mengetahui satu jiwa pun di mana dia akan mati di bumi Allah kecuali Allah Subhanahu. Nih kita sekian banyak, ada yang tahu kita matinya di mana? Ada yang tahu? Kata kita nih, wah saya mah di Jati Makmur, matinya pasti di Jati Makmur dah. Belum tentu. Ada nih orang Jati Bening, giran matinya di Oman. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu kapan kita mati dan di bumi mana kita mati. Makanya sepanjang hidup kita perbanyaklah ingat mati. Dan yang terakhir, wala yadri ahadun mata yaji'ul matar illallahu ta'ala, dan tidak ada yang tahu seorang pun kapan akan turunnya hujan kecuali Allah Subhanahu. Nih kayak sekarang nih lagi mendung dari pagi, siang, sore sampai mal. Kira-kira kapan turunnya hujan? Ada yang sok banget ngomong, lontar malam Ustaz jam 12 udah turun nih hujan nih. Apa besok pagi belum tentu Kenapa? Karena hujan turun nggak perlu mendung. Kadang-kadang ada matahari masih bersinar terang, tiba-tiba turun hujan. Lemes banget kita lagi ngomong, nah ini mah hujan Cina nih. Ada nggak yang begitu? Sok tahu banget. Emang Cina nurunin hujan? Kan kagak. Yang menurunkan hujan Allah. Hujan turun nggak perlu mendung. Dan terkadang mendung sekalipun belum tentu turun hujan. Pengertian 5 hal ini ada dalam ilmunya Allah. Maka pasrahkanlah semua kepada Allah. Ada lagi yang lain mau hajatan. Wah, dia panggil yang namanya pawang hujan. Ada nggak? Pak Pawang, ini saya mau hajatan. Tolong selama 3 hari 3 malam jangan sampai turun hujan. Ada yang pawang pakai kodok. Kodoknya diikat, nggak bakalan turun tuh. Turun nggak? Kagak. Kodoknya, hujannya tetap turun. Ada yang pakai rokok dikasih 1 bos. Ini Pak Pawang rokoknya. Habis tuh pawang pada jontor. Lah 3 hari 3 malam rokok 1 bos nggak berhenti. Ada? Kan yang pawang hujan medianya macam-macam. Ada yang mendingan dikit cuma berdoa saja. Sholat berdoa, sholat berdoa. Alhamdulillah pas turun hujan gede sholatnya makin khus. Disinilah yang harus kita perhatikan. Ini adalah ilmunya Allah. Maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu bagi kita nih selaku umat baginda Rasul, hamba-hamba Allah, beradablah kepada Allah. Ketahuilah Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, bahkan yang terjadi kepada diri kita masing-masing. Maka ketika kita telah mati akan dipertanggungjawabkan segala sesuatunya, baik ucapan maupun amal perbuatan kita. Maka orang yang beradab kepada Allah akan hati-hati dalam hidup ini karena dia mengetahui Allah yang Maha Tahu. Inilah yang harus kalian perhatikan tentang adab kepada Allah Subhanahu. Remaja sekalian, inilah kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat buat kalian semua. Amin ya rabbal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa qdi hajatana wa qsir amwalana wa auladana wa habibna linnasi ajma'in wa taba'adal adawata birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman wa syakharna ma'a Daudal jibali yusabbihna kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.